way. The job's a joke, you broke. Love life's... Oke, kita mulai dari pendahuluan. Pertama, pendahuluan mengapa aflatoksin penting. Aflatoksin, sebuah senyawa toksik yang dihasilkan oleh jamur, merupakan ancaman global terhadap keamanan pangan, terutama pada tanaman seperti kacang-kacangan. Kontaminasi aflatoksin tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia dan hewan, tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan akibat penolakan ekspor dan penurunan kualitas produk pertanian. Memahami dan mengelola risiko ini sangat penting untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas perdagangan internasional. Selanjutnya, apa itu aflatoksin dan dampaknya pada kesehatan? Pertama, aflatoksin adalah mikotoksin yang dihasilkan oleh spesies jamur Aspergillus flavus dan Aspergillus parasiticus. Jamur ini sering tumbuh pada tanaman pertanian seperti jagung, biji, kapas, dan terutama kacang-kacangan. Dalam kondisi hangat dan lembab, kontaminasi dapat terjadi di ladang selama panen, pengeringan, dan penyimpanan. Apa sih dampaknya bagi kesehatan kita? Yang pertama itu ada kanker hati, itu yang paling umum kita ketemui. Terus yang kedua ada penekanan sistem kekebalan tubuh. Lalu selanjutnya ada gagal tumbuh pada anak. Terus ada malnutrisi, dan terakhir ada kematian pada kasus akut. Kondisi spesifik di India, tantangan dan metode pengujian. Tantangan lingkungan, iklimis dan subtropis India. Dengan suhu dan kelembapan sangat kondusif untuk pertumbuhan jamur menghasilkan aflatoksin. Praktik pertanian tradisional dan fasilitas penyimpanan yang kurang memadai memperparah risiko kontaminasi. Metode pengujian. India menggunakan berbagai metode pengujian, termasuk ELISA, Enzyme Liquid Immunosorbents (ESI), dan HPLC. Meskipun efektif, tantangan terletak pada ketersediaan peralatan, biaya, dan pelatihan personal di seluruh rantai pasokan. Regulasi dan penegakan. Pemerintah India telah menetapkan batas maksimum aflatoksin, tetapi menekan yang tidak konsisten dan kurangnya kesadaran di kalangan petani dan pedagang kecil menjadi hambatan utama dalam mengendalikan kontaminasi. Kondisi spesifik di Kenya tentang dan metode pengujian. Ancaman kesehatan masyarakat. Di Kenya, aflatoksin merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius, dengan wabah keracunan aflatoksin akut yang pernah terjadi, kondisi penyimpanan yang buruk, dan kurangnya pengetahuan tentang praktik pasca panen yang aman berkontribusi lebih besar terhadap masalah ini. Infrastruktur pengujian. Meskipun ada upaya peningkatan, infrastruktur pengujian di Kenya masih terbatas, terutama di daerah perdesaan. Metode yang lebih sederhana dan cepat seperti kit uji lateral flow dan diterapkan untuk screening awal, namun konfirmasi seringkali memerlukan laboratorium sentral. Program kesadaran. Sebagai program telah diluncurkan untuk meningkatkan kesadaran petani tentang bahaya aflatoksin dan praktik-praktik petani yang baik. Namun, penerapan masih memerlukan dukungan yang lebih luas dan berkelanjutan. Perbandingan metode dan hasil pengujian di India dan Kenya. Tantangan utama yang di India yaitu iklim, praktik pertanian tradisional, penyimpanan. Sedangkan di Kenya, wabah keracunan, infrastruktur terbatas, kesadaran. Metode yang kedua, metode pengujian. Metode pengujian di India yaitu ELISA, HPLC atau canggih dan mahal. Sedangkan di Kenya, kit lateral flow atau cepat, murah, laboratorium dan sentral, edukasi petani, dan alat screening cepat. Metode yang ketiga, fokus implementasi. Yang di India itu peningkatan kapasitas laboratorium regulasi. Dan metode keempat, keberhasilan relatif. Yang di India variabel bergantung pada wilayah. Dan sedangkan di Kenya peningkatan kesadaran namun masih ada kasus. Perbandingan menunjukkan bahwa kedua negara menghadapi tantangan unik dalam mengelola aflatoksin, dengan India lebih fokus pada
infrastruktur laboratorium canggih. Sementara Kenya berupaya keras dalam edukasi dan metode screening cepat di lapangan. Strategi mitigasi dan pencegahan kontaminasi aflatoksin. Praktek agronomi baik, penggunaan varietas tanaman jamur, rotasi tanaman, pengelolaan irigasi yang tepat, dan pemupukan yang seimbang. Biokontrol, penggunaan strain jamur Aspergillus flavus non-toksigenik untuk mengungguli strain toksigenik di tanah. Panen tepat waktu, memanen kacang pada waktu yang tepat untuk menghindari paparan kelembapan dan serangga yang dapat merusak biji. Pengeringan efisien, pengeringan cepat dan menyeluruh segera setelah panen untuk mengurangi kadar air di bawah batas aman, misalnya 10%. Penyimpanan aman, penggunaan gudang yang bersih kering, berventilasi baik, dan bebas hama. Rekomendasi untuk keamanan pangan dan perdagangan. Yang pertama itu kerjasama internasional, mendorong pertukaran pengetahuan, teknologi, dan praktik terbaik antar negara untuk standar keamanan pangan global. Yang kedua itu harmonisasi regulasi, penyelarasan standar aflatoksin antar negara pengekspor dan pengimpor untuk memfasilitasi perdagangan yang adil dan aman. Yang ketiga itu edukasi dan pelatihan, program edukasi berkelanjutan bagi petani, pedagang, dan petugas kesehatan tentang risiko aflatoksin dan metode pencegahan. Yang keempat dan yang terakhir itu investasi infrastruktur, peningkatan fasilitas pengeringan, penyimpanan, dan laboratorium pengujian di daerah produsen. Kesimpulan dari presentasi kami pada kali ini, yang pertama ada kompleksitas masalah. Kontaminasi aflatoxin adalah masalah multifaset yang memerlukan pendekatan holistik dari hulu ke hilir rantai pasokan pangan. Perlunya kolaborasi. Pemerintah, industri, petani, dan organisasi internasional harus berkolaborasi untuk mengatasi tantangan ini secara efektif. Yang ketiga ada tindakan berkelanjutan. Implementasi praktik agronomi yang baik, teknologi pengujian yang lebih baik, dan regulasi yang ditegakkan secara konsisten adalah kunci untuk keamanan pangan global dan perdagangan yang berkelanjutan. Dan dari presentasi kami, bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.